Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Jikalau hari ini kami bisa bangun dari istirahat kami dan kami bisa beraktivitas kembali, kami tahu ada rahmat Tuhan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Dan secara khusus di hari Tuhan, kami ada kesempatan diundang Tuhan datang menyembah Tuhan, berdekat kepadamu dan mengalami kelegaan daripadamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengerti segala pergumulan kami. Engkau tahu siapa kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, membuka hati kami supaya setiap firman itu ditaruh dalam hati kami untuk berbuah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami umat-Mu mau belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan kita akan merenungkan satu tema, yaitu memuji pewahyuan Allah kita, saudara ya. Saudara, firman Tuhan hari ini yang kita baca yaitu diambil dari kitab Mazmur ya. Dari mana ini? Ya. Kita membaca dari kitab Mazmur, saudara-saudara ya, Mazmur 19, saudara-saudara ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya, Mazmur 19. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang mungkin kita harus renungkan, saudara ya. Pertanyaannya begini, saudara. Apakah Allah dapat dikenal oleh manusia? Pernah berpikir begini, saudara? Apakah Allah dapat dikenal oleh manusia? Apakah ada kemungkinan Allah tidak kelihatan? Apakah bisa dikenal, saudara? Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin lebih
lebih mendasar lagi. Mana ini? Oke. Saudara, pertanyaan berikutnya adalah, apakah syarat mendasar bahwa Allah, minta maaf hurufnya kecil ya, harusnya besar saudara ya, bahwa Allah dapat dikenal oleh manusia? Pernah berpikir kan saudara? Apakah syarat yang mendasar sehingga Allah bisa dikenal oleh kita? Karena Allah tidak terlihat oleh kita. Saudara, pertanyaan ini akan menolong kita di dalam kita mengetahui bagaimana kita mengenal Allah. Tidak sama dengan dunia ini, bagaimana dunia mengenal Allah. Saudara, satu syarat yang absolut, yang tidak bisa tidak, itu harus ada. Jikalau tidak ada sedikit kemungkinan pun saudara dan saya mengenal Tuhan. Syaratnya ini saudara, Allah bersedia dan berkehendak untuk dikenal oleh manusia. Saudara, jika Allah tidak berkehendak, tidak bersedia dikenal oleh kita, tidak ada sedikit pun kemungkinan kita bisa mengenal Allah. Boro-boro kenal Allah, saudara ya. Jikalau saya tidak mau dikenal oleh saudara, saudara tidak ada kemungkinan bisa mengenal saya. Betulkah saudara? Saudara, cuma satu hal saja, kalau Allah memang bersedia, Allah memang mau kita mengenal Dia. Nah saudara, Mazmur 19 saudara, ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu mau dikenal oleh kita. Ya. Jadi saudara, jikalau kita tidak mau mengenal Tuhan, maka kita berdosa kepada Dia. Ya. Saudara, Tuhan itu mau dikenal oleh kita. Mazmur 19. Jadi saudara, jikalau saudara dan saya tidak mau mengenal Tuhan, saudara, kita tidak perlu berbicara dosa-dosa moral. Ketika saya tidak mau mengenal Tuhan yang mau dikenal oleh kita, kita berdosa kepada Dia. Saudara, itu dosa yang maha besar, saudara. Tuhan mau dikenal kita, ciptaannya, saudara ya. Katanya kalau kita naik ke bulan, saudara ya. Ini benar apa enggak benar saya tidak tahu, saudara ya. Karena belum pernah naik ke bulan kan, saudara ya. Kalau dari bulan kita lihat ke bumi, yang kelihatan apa, saudara? Kayak fluid, saudara. Saudara, yang kelihatan apa, saudara? Di bumi, saudara, dari bulan. Ada yang pernah ke bulan? Belum pernah sama-sama ya. Nanti kita tanya yang pernah ke bulan, yang kelihatan. Katanya, saudara ya. Ya katanya nih, saudara ya, ini katanya, saudara. Yang kelihatan cuma tembok China yang memanjang. Nggak kelihatan yang lain, saudara. Jadi hari ini kalau ada yang di bulan, lihat ke bumi, kok itang fluid kelihatan enggak? Hah? Nggak kelihatan, kecuali kok itang fluid ada di tembok China itu, baru kelihatan ya. Saudara, kalau GKI fluid nggak kelihatan, pendeta Regi kelihatan enggak? Nggak kelihatan, saudara. Ya saudara, ini baru bicara bumi, saudara ya. Belum bicara galaksi, saudara. Kita ini ada di galaksi apa, saudara? Pelajaran sekolah dasar sudah dikembalikan, Pak. Saudara, satu galaksi ada berapa planet? Di alam semesta ada berapa galaksi? Cek di Google aja, saudara ya. Ini kalau saya nggak salah, saudara ya, satu galaksi itu miliaran planet. Kita ada di Bima Sakti galaksi. Di dalam Bima Sakti galaksi kita ada di bumi. Bumi adalah salah satu planet dari miliaran planet. Dan Regi ada di GKI fluid, saudara ya. Bayangin, saudara ya. Ya. Jadi saudara, maksud saya begini, saudara. Jikalau Allah yang maha besar itu mau dikenal oleh kita, kita tidak peduli, saudara, dosanya berapa besar, sangat besar. Maka itu saudara, ketika orang itu begitu sombong tidak mau kenal Tuhan, saudara-saudara, itu dosa yang maha besar dibanding dosa moralitas. Karena Allah, Dia mau dikenal oleh kita, saudara ya. Nah, saudara-saudara, di dalam Mazmur 19 ini, saudara, sebenarnya
adalah mazmur pujian sebetulnya, saudara ya, meskipun kata-kata pujian itu tersamarkan, saudara ya. Jadi mazmur ekspresi pujian kepada Tuhan atas wahyunya, ya. Itu ekspresinya, saudara ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, ya gitu ya, saudara ya. Taurat Tuhan itu sempurna. Sebetulnya itu kata-kata ekspresi pujian. Misalnya kalau saudara meskipun tidak ada kata puji Tuhan ya, tapi kalau saudara berkata nih, Tuhan itu baik, itu pujian, saudara. Ya, Tuhan engkau begitu mengasihi saya, itu pujian saudara kepada Tuhan ya. Tuhan engkau begitu indah, nah itu pujian sebetulnya ya. Nah saudara, apalagi ketika saudara baca firman Tuhan lalu saudara berkata, Tuhan betapa ajaib firman-Mu, itu pujian kepada Tuhan. Jadi Mazmur 19 ini sebuah pujian. Nah saudara-saudara, dalam Mazmur 19 saya beri garis besar seperti ini saudara-saudara ya. Saudara, dalam ayat 1 sampai ayat 7, maka Mazmur 19 itu berbicara tentang ciptaan Allah. Secara spesifik berbicara tentang langit dan matahari, saudara. Ya. Saudara, hari ini mungkin matahari bagi kita ya penting sih, saudara ya, bukan nggak penting ya, saudara ya. Tapi maksudnya dibanding zaman-zaman dulu, saudara, matahari itu menjadi sangat penting sekali. Aktivitas manusia tergantung matahari, saudara. Ya, maka Yesus berkata, selama masih siang, kita masih bisa apa? Bekerja. Kalau sudah datang malam, kita sudah tidak bisa bekerja lagi. Karena waktu dulu kan tidak ada lampu, saudara, tidak ada listrik ya. Jadi saudara, pemazmur ini berbicara satu ciptaan Allah yang dinikmati oleh manusia, di mana manusia bisa hidup, matahari, saudara. Ya, ciptaan, saudara ya. Yang kedua, saudara, ayat 8 sampai 12 itu Mazmur ini berbicara tentang firman Tuhan. Yang ketiga itu adalah respons pemazmur kepada firman Allah. Itu ayat 13 sampai 15, saudara ya. Nah, saudara, kalau bicara tentang ciptaan, maka saudara secara teologi Kristen, saudara ya, itu namanya itu wahyu umum. Ya, ini pengetahuan buat kita ya, saudara ya. Itu namanya wahyu umum. Kalau bicara ciptaannya Allah, pekerjaan Allah dan ciptaan itu wahyu umum. Ya. Umum itu artinya, saudara, seluruh manusia bisa nikmati itu. Ya. Tidak peduli dia orang jahat, tidak peduli orang baik, tidak peduli dia orang percaya, tidak peduli agama pun apa, tidak peduli rasnya apa, latar belakangnya apa, pendidikannya apa, tidak peduli. Ini adalah wahyu umum Tuhan. Saudara, wahyu umum memberitahukan Allah mencintai manusia, saudara. Seluruh manusia, tidak peduli siapa dia. Orang baik dapat hujan, orang jahat dapat hujan. Saudara, ini wahyu umum. Yang kedua, saudara, ketika berbicara firman Allah, saudara, teologi Kristen berbicara ini adalah wahyu khusus. Khusus, saudara, artinya apa, saudara-saudara? Artinya tidak semua orang boleh menikmati itu. Nah, saudara dan saya hari ini bisa menikmati firman, saudara. Ini berkat yang seperti apa, saudara? Luar biasa. Ya, saudara, ada seorang pendeta bilang, iman itu apa sih? Iman itu adalah berbeda orang beriman sama orang tidak beriman itu seperti ada dua anak ayam di dalam telur. Ya, Bapak Ibu ya. Ada dua anak ayam, telurnya nempel. Yang satu ayam di sini bilang apa? Aduh, hidupku begitu gelap. Aku tidak bisa lihat apa-apa, gelap sekali. Yang sebelah sini bilang, yang benar kamu, saya kok lihat indah sekali. Ya, ada warna biru, ada warna hijau, ada yang lewat-lewat, ya, ada suara-suara. Sudah bedanya apa? Telur satu sama telur kedua. Beda telur satu sama telur kedua beda apa? Belum pernah ditelur soalnya. Yang satu belum netes, betul saudara. Yang satu sudah menetas. Saudara, orang beriman itu seperti telur yang sudah menetas. Dia bisa melihat keindahan Tuhan itu, saudara ya. Orang tidak beriman, bagaimanapun dia seperti di dalam telur itu, saudara. Ya. Nah, ini wahyu khusus, saudara ya. Yang terakhir adalah respon, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya ada apa itu wahyu, saudara ya? Saudara, wahyu dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan juga penyataan. Ayo sama-sama ngomong supaya jangan salah. 1, 2, 3. Bedakan sama pernyataan.
Ayo, pernyataan. Nah, pernyataan dan penyataan. Ayo 1, 2, 3. Pernyataan dan penyataan. Kalau pernyataan itu ngomongan ya, pernyataan, statement bahasa Inggrisnya. Kalau ini penyataan, revelation, wahyu, reveal, to reveal ya. Nah saudara, apa sebetulnya arti wahyu saudara ya? Kalau bahasa Yunani-nya mungkin apokalupto begitu saudara ya. Yang pertama saudara, mempunyai arti itu membuka penutup ya. Zaman dulu nggak tahu hari ini di rumah Bapak Ibu ada tudung saji gak di rumah ya? Ada gak tudung saji? Ada? Ya, jadi kalau dulu kan tudung saji ya. Tapi di rumah mama saya dulu tudung saji itu nggak cukup saudara, karena mama masak 7 macam sayur. Ya, karena anaknya banyak ya zaman dulu, anak sedikit. Jadi kalau tutup tuh ya, itu tudung saji pinggir kehalangan piring. Ya, jadi sayuran di pinggir-pinggir kelihatan. Apalagi kaki ayam nongol. Ya. Tapi karena anak saya 2 pakai tudung saji, hilang semua, nggak kelihatan saudara. Karena sayurnya cuma 2. Ya tutup. Nah saudara, kalau buka itu diangkat gitu, nah itu namanya. Jadi pas dibuka, ayam goreng. Nah itu saudara ya, namanya wahyu ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau di rumah ada tudung saji, pas mau masak, pas mau makan, buka wahyu begitu. Ya, bahasa kerennya ibu-ibu cobain kata-katanya. Apokalupto. Ayo tuh 1, 2, 3. Apokalupto. Wah ibu-ibu keren langsung. Anak bingung. Mama lagi kenapa ya, kesambet apa ya? Ya wahyu ya, penutup ya, buka tutup ya. Jadi sehingga kita bisa lihat dalamnya. Ya, kalau nggak bisa lihat. Mau datang sarjana siapapun, kalau tudung saja belum dibuka, meskipun dia eksperimen, dia research, nggak bisa Bapak Ibu. Sampai tudung saja dibuka, baru kelihatan ayam goreng. Mau pakai sistem voting, berapa mayoritas, tetap tidak bisa. Kecuali tudung saja dibuka, itu namanya apokalupto. Jadi kita bisa tahu cuma satu cara. Kalau dibuka tudung sajinya, itu maksudnya. Itu wahyu Bapak Ibu. Ya, tidak bisa pakai research ya. Nah, saudara, wahyu itu secara teologi diartikan itu cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Tidak ada cara lain. Ya, dengan cara wahyu, saudara ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, saudara ini, saudara ya. Saudara, Mazmur 19 memberitahukan bahwa Tuhan Allah itu menyatakan dirinya, saudara. Ya, Tuhan Allah itu menyatakan dirinya. Saudara, berapa serius Tuhan Allah menyatakan dirinya? Kalau saudara baca Mazmur tadi, saudara, hari menceritakan kepada hari, malam kepada malam. Semua bisa melihat. Dan setiap hari seluruh manusia melihat wahyu umum itu. Seluruh manusia. Ngerti saudara ya? Saudara, berapa serius? Sangat serius saudara. Bagaimana dengan firman Allah? Nah saudara, saya nggak tulis di tayangan saudara ya. Tapi kalau saudara membaca kitab Ibrani, coba kita Alkitab kita saudara ya, kitab Ibrani. Ibrani berkata begini saudara. Ibrani pasal 1 dikata gini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, saya ulang ya, Allah berulang kali, pasal 1 ayat 1, dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Saya ulang saya, betapa serius Allah ini mau menyatakan diri. Pertama, Allah itu berbicara berulang kali. Saudara tahu siapa yang sering kalau ngomong berulang kali? Itu emak-emak. Kalau di rumah, betul, ya. Dan anak itu makin budak aja kalau emak udah ngomong, ya. Dan saya tahu kenapa emak-emak itu rajin bicara, bukan bawel Bapak Ibu, rajin, ya rajin. Karena anaknya budak, ngomong sekali nggak jalan, ngomong keberapa kali ibu-ibu baru jalan? Berapa kali? Kalau ketiga kali udah mujizat. Udah 10 kali sampai mulut udah mau bocos, tetap nggak jalan. Maka emak-emak itu kalau ngomong berulang, itu serius sekali, saudara ya. Tuhan itu berbicara berulang-ulang, kenapa? Tuhan mau kasih tahu, aku serius. Bukan hanya berulang kali, dengan pelbagai cara. Saudara, kalau ngajar anak belajar kan begitu.
pakai cara ini nggak bisa, cara itu nggak bisa, cara ini nggak bisa. Itu maksudnya adalah serius, saudara. Ya, saudara, Allah menyatakan diri melalui alam semesta. Hari menyampaikan kepada hari, malam kepada malam. Melalui firman berulang kali pada Alkitab berkata, pada zaman akhir ini Allah berbicara melalui anaknya. Bukan lewat nabi, melalui anaknya. Dan ketika berbicara melalui anaknya, anaknya harus mati di kayu salib. Allah berbicara kepada kita bahwa dia mencintai kita. Caranya bagaimana? Bukan dengan ngomong, dia mati di kayu salib. Saudara, berapa serius Allah ingin kita kenal. Allah ingin kita kenal, dia mengasihi kita. Sangat serius, saudara. Saudara, sebetulnya apa yang hendak disampaikan Mazmur 19 kepada kita, saudara? Saudara, terus terang sama saudara ya, bikin khotbah hari ini agak susah, saudara. Kemarin itu ya, page yang saya bikin 50 page. Dari kebaktian 1 tembus sampai kebaktian 2. Ya, karena terlalu apa ya? Firman Tuhan ini terlalu banyak yang bisa bisa digali Bapak Ibu ya. Lalu saya renung. Padahal di akhir khotbah saya masih ada tayangan video. Nanti videonya sayang kalau nggak didengar sama Bapak Ibu ya. Betul ya? Video itu sebagai ekspresi kita nanti ya. Jadi saya bikin tinggal 22 Pak. Semalam saya berkutat. Van Ian di sini sudah tanyain saya mesti kutut supaya jangan sampai 50 page ya, 50 pages ya. Kalau 50 pages, 1 pages aja 2 menit. Berapa menit saya khotbah? 100 menit, saudara. Padahal 1 page saya bisa khotbah renungan 5 menit, saudara ya. Nah, saudara tinggal 22, maka saudara agak singkat dikit, saudara ya. Nah, saudara, sebetulnya apa sih yang mau disampaikan, saudara? Saudara, wahyu umum itu, saudara, yaitu ciptaan ini, saudara ya, menyadarkan kita akan adanya keberadaan Allah. Allah seperti apa, saudara? Allah yang maha besar. Kedua, Allah yang maha kuasa. Yang ketiga, Allah yang maha indah. Dan membawa kita mengaguminya, menyembahnya, memuji dia. Saudara, itu adalah wahyu umum, saudara. Jadi saudara, dari wahyu umum, manusia seharusnya mengetahui eksistensi Allah itu. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha indah. Dari mana, saudara? Ciptaannya ini. Itu maksudnya, saudara, tiap hari. Namun saudara perhatikan, tidak semua manusia mau mengakui akan keberadaan Allah, saudara. Ya. Bahkan, saudara, ada orang tahu ada eksistensi ilahi itu. Yang disembah apa, saudara? Yang disembah adalah ciptaan itu sendiri. Salah satunya adalah matahari yang disembah. Tetapi saudara, pemazmur mau memberitahukan di balik ciptaan yang besar ini ada Allah yang maha besar itu. Ada Allah yang maha kuasa itu, yang maha indah itu. Saudara, kita sering lihat pohon-pohon ya, dengan bunga-bunga ya, Bapak Ibu ya. Warna-warni ya. Bapak Ibu pernah lihat gak ada pohon yang warnanya norak, ada gak? Ada Bapak Ibu? Norak. Kedua, warnanya tabrakan, gak cocok, ada gak? Nanti di rumah lihat-lihat ya. Saudara, selama saya lihat gak ada. Tapi kalau saya pakai baju bisa tabrakan dan norak. Saudara, ciptaan Tuhan itu indah. Saudara, monyong itu cantik atau jelek? Monyong. Ayo, monyong cantik apa jelek? Hah? Jangan cepet-cepet jawab, Ibu. Saya pernah lihat ikan monyong cakep. Iya. Iya, cakep banget Bapak Ibu ya. Di mana saya lihat ya, di Singapura kalau nggak salah ya, di apa tuh, lupa namanya itu ya. Saya lihat ikan, saya panggil istri saya, mama sini mah. Jangan bilang lu monyong jelek, ini monyong cakep. Iya, Tuhan ciptain, kita bisa geleng-geleng kepala, geleng-geleng arti gini. Buset, bahasa saya minta maaf ya, buset, oh gila bagus banget. Ada ikan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pasti tahu pernah lihat ya. Kayak pohon gitu ya. Dia diam, saya pikir pohon. Goyang dia, goyang saya bilang.
Ada daun-daunnya begitu ya. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Ada banyak hal ya yang kalau kita bisa cerita ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat ciptaan Allah ini, saudara, maka saudara-saudara kita harus berkata Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha indah. Ya, jadi hal-hal yang tidak indah, hal-hal yang kacau, chaos bukan dari Tuhan. Itu kuasa gelap. Saudara, gereja harus menyatakan apa? Keindahan Tuhan itu. Dalam saudara bernyanyi, dalam kita beribadah, tidak chaos, saudara. Chaos itu bukan Tuhan. Tuhan itu maha indah. Ya. Allah itu teratur, saudara ya. Dunia ini disebut Alkitab Perjanjian Baru namanya kosmos, saudara. Ingat kosmos, ingat itu iklan Bapak Ibu ya. Itu merek dagang saya. Saudara, kosmos itu bahasa Yunaninya itu dunia, Bapak Ibu ya. Kosmos. Saudara, kenapa disebut kosmos? Bapak Ibu tahu kosmetik? Nah, pasti ibu-ibu pagi ini mungkin bangun jam 4 pagi untuk kebaktian. Ya, untuk apa ini? Pakein benda-benda berharga itu di wajah, betul ya? Bapak Ibu tahu arti kosmetik? Kosmetik itu artinya menata muka yang tidak teratur. Ya, ada yang kurang teratur, ditertibkan wajah kita ya. Jadi bukan hanya Satpol PP doang. Make up itu mirip Satpol PP, ngerapin muka kita ya. Pagi-pagi ini kurang ini kurang ini. Itu kosmetik. Kosmetik itu memperindah, itu maksudnya ya. Nah, saudara, dunia ini disebut kosmos. Kosmos itu artinya teratur dan indah. Itu Tuhan kita. Maka saudara, kita akhirnya memuji Tuhan, saudara. Saya nggak boleh panjang-panjang, saudara, nanti ada video nanti. Ya. Nah, saudara, kedua, saudara, wahyu khusus, saudara, itu firman Allah itu membuat kita ini bedanya apa, saudara? Mengenal Tuhan itu beda, saudara. Kalau yang tadi, saudara, wahyu umum itu menyadarkan kita akan keberadaan Allah. Saya tahu nih ada Allah. Tapi wahyu khusus membuat saya mengenal Tuhan. Itu, saudara. Saudara, kalau saudara belum kenal saya berdiri di sini, pasti saudara pasti berkata, itu ada orang di sana, karena saudara lihat saya. Nah, itu wahyu umum. Tapi saudara nggak tahu nama saya, anggap saja tidak tahu, ya, tidak tahu nama saya. Saudara, supaya saudara bisa mengenal nama saya, caranya bagaimana? Satu-satunya cara, saya bicara, nama saya Regi, baru saudara tahu. Ya, di situ saudara kenal saya. Saudara keluar, tadi pengkhotbah namanya Regi. Tapi kalau saudara saya tidak pernah memberitahukan dan tidak seorang pun kenal saya dan saya tidak pernah berbicara, tidak ada seorang pun bisa mengenal saya. Saudara, menariknya dalam Mazmur ini, saudara, ketika berbicara ciptaan, maka Allah yang dipakai dalam bahasa Ibrani itu El. Bapak Ibu tahu Elohim ya? Ini kata El dalam bentuk tunggal, El. Dan saudara, kata El ini kata yang jamak dipakai oleh ilah-ilah siapapun pada zaman itu. Dan orang-orang Yahudi juga memakai kata El dalam perjanjian lama, yaitu Allah pada umumnya. Tetapi saudara, ketika berbicara firman Allah, berulang-ulang kali, 6 kali memakai kata bukan El, tetapi memakai kata YHWH, Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Siapa itu? Dia adalah Tuhan perjanjian. Dia Tuhan yang menyatakan diri secara khusus kepada umat Tuhan. Saudara, wahyu khusus firman Allah itu membuat kita mengenal Dia. Saudara, mengenal Tuhan itu, saudara, apa yang terjadi? Bukan saja mengagumi, wah luar biasa bagus, luar biasa indah, bukan. Saudara, ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan menyentuh hati kita, mengubah batin dan kehidupan kita. Itu yang terjadi. Ya, saudara, coba kita lihat ya, bagaimana Dia mengubah. Saudara, firman Tuhan itu menyatakan siapakah Tuhan? Ya, dari firman. Saudara, Tuhan itu sempurna, tidak bercacat. Ya. Saudara, kalau melihat sesuatu itu sempurna, saudara ya, itu membuat hati kita senang. Perfect. Ya, saudara, kalau ibadah kita perfect ya, nyanyinya perfect, yang nyanyi di depan paduan suara perfect, pasti hati kita terangkat, saudara. Ya. Saudara, waktu saya datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, Tuhan yang perfect, saudara, maka saudara hati kita terangkat. Saudara, Tuhan itu dapat dipercaya. Dari mana kita tahu? Tidak bisa dari alam semesta. Ketika Allah berfirman,
Allah berfirman, berjanji, dan dia memegang janjinya, baru kita tahu Allah dapat percaya. Allah itu benar. Tidak ada tidak benar. Allah itu murni. Tidak ada maksud jahat dari Allah. Maka ada berkata, ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, marilah kita percaya kepada hati Tuhan. Hati Tuhan selalu baik kepada kita. Allah itu suci, Allah itu kekal, saudara ya. Saudara, bagaimana firman Tuhan menyentuh jiwa dan pikiran saudara ya? Menyentuh, dikatakan firman Tuhan itu menyentuh dan mengubah jiwa dan pikiran kita. Itu dari Mazmur, saudara baca ya. Jiwa, firman Tuhan itu menyegarkan jiwa kita, itu katanya. Menyegarkan jiwa kita. Pikiran kita, ya, ini masih jiwa nih, menyegarkan jiwa kita, menyukakan hati kita, itu firman Tuhan. Lalu pikiran kita, memberikan kita hikmat, membuat mata kita bercahaya. Ya, hikmat Tuhan. Maka itu saudara-saudara kita perlu baca firman. Kenapa? Saudara, Alkitab itu saudara bisa membuat hati kita dibangunkan, saudara ya. Hati kita bersuka cita, ya. Tapi bukan itu saja. Firman Tuhan memberikan kita hikmat. Nah, saudara begini, saudara, kita tidak pernah bisa berkata begini, kalau saya baca satu kali Alkitab saya punya hikmat. Tidak. Saudara perlu tiap hari baca. Baru Tuhan mengubah cara pikir kita, baru kita menjadi orang yang berhikmat. Itu firman Tuhan, saudara. Ya. Alkitab berkata begini, firman Tuhan itu lebih indah daripada emas. Kenapa? Sebab firman Tuhan itu menjadikan hidup kita indah. Saudara, kalau pakai emas pasti indah. Asal desainnya bagus ya. Bukan emas gelondongan ya. Kalau emas gelondongan berat. Desainnya bagus, pasti indah. Tapi yang indah emasnya. Hidup kita belum tentu indah. Orang yang pakai emas yang indah belum tentu hidupnya indah. Tapi ada orang, mungkin dia tidak pakai emas, tapi karena dia mengenal Yesus, hidupnya indah. Hidupnya indah. Bukan hanya indah bagi diri dia, tapi orang melihat hidup dia indah. Kenapa? Karena batinnya diubah, ya. Bukan hanya fisik, ya. Kedua, saudara, firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Karena firman Tuhan itu menjadikan hidup kita ini, kita bisa hidup menikmati hidup kita ini. Ya. Kita ngerti arti hidup kita. Orang Kristen menikmati hidup kita. Orang Kristen menikmati keluarganya. Orang Kristen bersyukur itu berkat Tuhan. Saudara, itu berkat yang ditambahkan Tuhan kepada kita. Kalau orang dunia bisa makan makanan enak, orang Kristen bisa makan makanan enak. Tapi bedanya apa? Orang Kristen ketika makan makanan enak, dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia bisa terharu. Ada berkat tambahan Tuhan berikan. Orang lain punya anak di dunia ini, senang, saudara. Tapi orang Kristen ketika dikaruniai anak, saudara, dia melihat kebaikan Tuhan itu. Saudara, hidupnya lebih manis daripada madu itu. Lebih manis, saudara. Saudara, itu hikmat yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Saudara, jika orang Kristen tidak mengerti firman Allah, maka dia sama seperti orang dunia ini. Tapi ketika dia mengerti firman Allah, dia bisa terharu, saudara. Saudara nggak usah lihat yang luar biasa. Saudara dengar musik rohani, saudara bisa nangis di ruang ibadah. Percaya saya. Saudara, ketika saudara mengerti firman, mata rohani saudara celik, saudara dengar lagu rohani, saudara bisa menangis, bersyukur sama Tuhan. Baru dengar lagu, saudara. Lebih manis daripada madu. Yang ketiga, saudara. Saudara, wahyu khusus, yaitu firman Allah, menyadarkan kita bahwa Tuhan hendak kita mengenal Dia dan memiliki relasi dengannya di dalam Kristus. Saudara, seluruh kitab suci kita, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau saudara ditanya, apa isi Alkitab kita? Apa jawab Bapak Ibu? Ada? Pasti udah ada yang tahu ya. Kalau sering kebaktian pasti tahu. Apa isinya? Kalau ditanya nih, aduh, Alkitab orang Kristen tebel banget nih, ya. Orang Kristen ini malas bawa Alkitab ya. Ada yang bawa Alkitab? Nggak usah ngaku, biar diam-diam aja. Ya. Nanti jadi nggak enak ya. Ya, saudara ya. Ya. Orang Kristen malas bawa Alkitab ya. Bawa Alkitab kayak bawa dictionary, tebel banget ya. Kalau orang tanya, 66 kitab, coba simpulkan isinya apa? Menurut saudara apa? Hah? Isinya apa? Isinya gini, banyak sih isinya ya.
gue juga kalau gitu tahu sih ya. Harus tanya pendeta kali isinya apa. Saudara jangan begitu saudara ya, jadi orang Kristen ya. Isinya apa? Saudara berkata, oh isinya perintah-perintah Tuhan. Enggak salah. Dan orang lain berkata apa? Oh di dalam keyakinan saya juga banyak perintah-perintah. Betul? Isinya apa? Janji-janji. Oh dalam Alkitab, bukan Alkitab, dalam kitab saya juga banyak janji-janji ya. Isinya apa? Isinya apa? Mujizat-mujizat. Oh dalam kitab saja banyak mujizat-mujizat. Bedanya apa? Bedanya apa Bapak Ibu? Saudara, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu cuma satu isinya. Yesus Kristus. Saudara, ini firman Allah hanya berbicara pribadi, satu pribadi, Yesus Kristus. Dari kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian dan kitab Wahyu bicara satu, Yesus Kristus. Dan itu satu-satu yang bicarakan. Kenapa? Karena dia menentukan nasib hidup manusia. Bukan bicara peraturan, bukan bicara ritual, bukan bicara perintah. Bicara apa? Juru selamat. Tidak ada seorang manusia bisa diselamatkan tanpa juru selamat. Guru selamat tidak bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Hanya bisa mengajar yang indah-indah. Tapi tanggung jawab di kita semua. Kita tidak sanggup melakukannya. Kita butuh juru selamat. Saudara, Alkitab kita yang segini tebal hanya bicara satu, Yesus Kristus. Perjanjian lama mempersiapkan manusia supaya menyambut juru selamat. Perjanjian baru supaya manusia menyambut juru selamat. Kitab Wahyu supaya orang percaya siap menyambut juru selamat. Disitulah saudara-saudara ketika kita melihat wahyu khusus saudara. Tidak henti-hentinya saudara. Kita hanya berkata, Tuhan, Engkau begitu mencintai saya. Aku berterima kasih. Ini firman Tuhan saudara. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Nah saudara, saya mau ajak saudara nonton video saudara ya. Udah lama dengan ngomong saya kepanjangan ya. Nah sekarang dengan video ini, video paduan suara. Saya yakin paduan suara Pluit nyanyi sama bagus sama ini. Lagunya pasti dikenal. Ya ada Ibu Elisa di sini. Ini lagu terkenal. Cuma ini karena saya nggak ada rekaman yang Pluit punya, jadi pakai yang lain. Yang Pluit bagus juga Bapak Ibu ya. Puterin bisa minta tolong teman-teman. Terima kasih. Sorry ya pakai luar negeri punya ya. Minta maaf.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Kami manusia yang bagaikan debu, tetapi Tuhan Yesus, Engkau mau datang menjadi manusia, mencari kami. Dan hari ini kami adalah orang-orang didapati Tuhan, ditebus oleh darah yang mahal. Mata rohani kami dicelikkan, kami melihat keindahan kasih Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan, biarlah dari mulut hati kami selalu ada pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dari seluruh hidup kami ada penyembahan kepada Tuhan. Dari seluruh perilaku hidup kami ada ketaatan akan Engkau yang didorong oleh karena kasih Kristus bagi kami. Tuhan, bantu kami sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kami boleh mengasihi Tuhan, bagaimana kami ingin memuliakan Tuhan, bagaimana kami mau menjadi saksi tengah-tengah dunia ini, kecuali kami selalu mengalami kasih Kristus dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.